A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengkaji kajian dan analisa dari Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Dia mensyarah Al-Hikam Al-Ata'iyah. Al-Hikam ini adalah, jadi buku ini adalah sarah dari Al-Hikam dari Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kitab Al-Hikam banyak diterbitkan dan salah satu yang mensyarahnya dan termasuk juga yang saya kagumi yaitu dari Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ulama dari Damaskus, Syria. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan anugerahnya kepada saya. Dialah yang menundukkan lidah dan pena, kata ini kata Al-Buti, untuk memperkenalkan agamanya. Dia yang telah memberi kekuatan kepada kita semua untuk mengemban tugas untuk berdakwah kepada agamanya. Semoga Allah memberikan kemampuan untuk bersyukur yang Dia ridhoi atas nikmatnya yang agung ini. Semoga Allah menuntun kepada nikmat agung di dunia ini setelah keimanan. Itulah nikmat keikhlasan hanya untuknya, dan semoga Allah menjauhkan saya dari jiwa yang tidak menentu dan penuh amarah. Bentar, ini ada bunyi kipas terlalu kencang. Oke, kita lanjutkan. Al-Hikam ini dari beberapa kata mutiara yang dikembangkan dan diberikan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari, murid dari ulama besar yaitu Saziliyah. Ulama dari Sazili dari Tunisia atau Afghanistan, saya lupa. Yang pertama, hikmah yang pertama, min alamatil itimadi alal amali nuqsanur raja'i indu wujudiz zulal. Di antara tanda mengandalkan amal perbuatan adalah berkurangnya pengharapan terhadap ampunan Allah ketika melakukan kesalahan dosa. Jadi kalimatnya adalah di antara tanda mengandalkan amal perbuatan. Jadi kita tanda-tanda mengandalkan amal perbuatan adalah berkurangnya berharap atau pengharapan terhadap ampunan Allah ketika melakukan kesalahan dosa. Jadi kalimat ini menandakan bahwa kita terlalu mengandalkan amal kita, walaupun dosa, seperti kalau dalam ekonomi itu di set off. Kita banyak tabungannya, andaikan berkurang hutang-hutang dikit, diambillah dari sana. Padahal sesungguhnya harusnya kita meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam syariah, apakah mengandalkan pada amal perbuatan adalah sikap yang terpuji atau tercela? Ibnu Athaillah berkata, jangan sekali-kali mengandalkan pada amal perbuatan. Nah, jangan mengandalkan amal perbuatan. Kita merasa sudah memberikan amal perbuatan yang telah Anda lakukan untuk memperoleh ridha Allah. Jangan pula mengandalkan balasan yang telah Dia janjikan kepada Anda, seperti sholat, puasa, sedekah, dan segala jenis kebaikan. Akan tetapi andalkanlah semua itu pada kelembutan, anugerah, dan kemurahannya. Jadi di sini kita diajarkan tetap berharap bahwa sesungguhnya segala sumber ridho itu dari Allah, bukan juga dari perbuatan kita. Apakah ada dalil yang mendasari pernyataan ini? Ya, ada. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan perawi lainnya. La
yudkhila ahadukum jannata amaluh. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyatagamadani yallahu barahmatih. Yang artinya tidak seorang pun di antara kamu yang dimasukkan ke dalam surga oleh amal perbuatannya. Para sahabat bertanya, engkau pun tidak wahai Rasulullah? Beliau menjawab, saya pun tidak, kecuali jika Allah melimpahkan kasih sayangnya kepadaku. Jadi Rasul pun tidak mengadakan amal perbuatannya. Dengan demikian amal perbuatan bukanlah jaminan untuk masuk ke dalam surga. Jika demikian, maka yang harus dilakukan adalah ketika Anda melakukan ketaatan, berharaplah keridaan Allah dan pahalanya. Anda berharap mendapatkan anugerah Allah, ampunan dan kemurahannya, bukan upah atas amal perbuatan yang Anda kerjakan. Di sini Ibnu Athaillah menyatakan bahwa di antara tanda nyata Anda mengandalkan amal perbuatan bukan pada anugerah Allah adalah berkurangnya harapan akan ampunannya ketika melakukan dosa, atau ketika Anda tergelincir dalam perbuatan maksiat dan dosa besar. Hal ini berarti bahwa Anda harus berharap kemurahan dan anugerah Allah. Jika hanya mengandalkan pada perolehan amal perbuatan, ketika amal perbuatan sedikit dan dosa Anda banyak, maka sirnalah harapan itu. Inilah ukuran yang mengindikasikan bahwa ketika Anda berharap hanya mengandalkan amal perbuatan, bukan pada anugerah dan kemurahan Allah. Inilah ringkasan makna dari hikmah pertama Ibnu Athaillah. Menurut Al-Buti, hikmah pertama ini memiliki dimensi penting dalam akidah dan dimensi penting tertuang dalam sunnah atau sabda Nabi Muhammad SAW. Hikmah pertama ini juga memiliki dimensi akhlak. Jadi selain akidah juga ada akhlak dan pendidikan. Insya Allah kita akan menjelaskan seluruh dimensi ini. Pada kesempatan ini adalah kita mengetahui bahwa kitab Al-Hikam karya hikmah Ibnu Athaillah terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama membahas seputar tauhid. Bagian kedua membahas seputar akhlak. Bagian ketiga membahas seputar suluk, perjalanan rohani, dan pembersihan hati dari dosa-dosa. Mari kita mulai penjelasan dan analisis dimensi akidah pada hikmah pertama ini.